Lancar. Waduh, gimana menghilangkan ini? Oke. Minggu lalu kita sudah belajar jika Allah atau Tuhan itu satu, mengapa ada banyak agama? Nah, kita Nanti terlalu di-share nggak Pak Agus? apa? Di-share nggak itunya materinya? Iya, di-share. Saya lupa minggu lalu. Gimana ini? Kumaha iya? Lupa minggu lalu. Nanti ya. Jadi, beberapa waktu lalu bahwa ada yang mempersatukan gereja, ada yang memisahkan gereja. Yang mempersatukan gereja itu ada 4 dasar. Dan itu tidak boleh berbeda. Kalau berbeda salah satu saja, kita beda iman. Artinya itu tidak disebut orang Kristen. Maka inilah yang mempersatukan kita. Dan ada yang membedakan kita. Selalu saya ingatkan bahwa seluruh gereja harus mengakui, siapapun itu juga orang Kristen harus percaya Alkitab adalah firman Allah. Kalau menolak Alkitab adalah firman Allah, maka kita beda iman. Termasuk yang kedua adalah Allah yang Esa adalah Tritunggal. Nah, yang ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan yang ketiga adalah keselamatan itu hanya dalam kasih karunia pribadi kedua Allah Tritunggal. Hanya dalam kasih karunia pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah Tritunggal itu bekerja melalui Yesus Kristus, atau Bapa dan Roh Kudus bekerja di dalam pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah bahwa keselamatan dalam Yesus itu hanya dapat diterima melalui iman, ya. Bukan dengan perbuatan baik juga, atau iman plus atau ditambah dengan perbuatan baik, tapi keselamatan itu hanya dapat diterima melalui iman. Nah, sepanjang kelas kita akan mempelajari ini. Nah, kita review hari Minggu lalu, itu kita mempelajari ada banyak sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir kita bahas sifat Allah itu adalah Allah itu Esa atau satu. Yang menegaskan bahwa Allah orang Kristen itu baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu konsisten Allah itu Esa atau satu. Nah, bagaimana dengan Tritunggal? Maka kita akan masuk ke sana nanti. Dan kita review lagi, mengapa kita harus percaya satu Allah? Tidak boleh lebih daripada satu Allah. Karena, yang pertama, jika Allah lebih dari satu Allah, maka dunia ini kacau. Karena adanya perebutan kekuasaan dan menunjukkan kehebatan masing-masing. Jadi kalau sempat ada 2 Allah, maka akan dunia ini kacau, perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah, kalau misalnya lebih daripada satu Allah, katakanlah 7, maka kita akan bingung dari ketujuh itu mana yang pencipta dan mana Allah yang diciptakan. Dan yang kedua adalah, mana yang harus tunduk kepada Allah yang mana. Kita akan mengalami kebingungan di sana dan akan rancau. Dan sebagian dari itu sudah kita bahas minggu lalu. Dan yang ketiga adalah, jika Allah lebih daripada satu, maka Allah bisa dilokalkan. Sehingga Allah itu tidak maha hadir. Tidak bisa hadir di seluruh alam semesta. Karena dikuasai oleh Allah lain. Jadi misalnya ada Allah A atau Allah dan Allah B. Maka Allah A tidak bisa pergi ke wilayah B. Semena-mena pergi ke wilayah B, karena wilayah A, Allah A ini tidak bisa maha kuasa. Dia tidak maha hadir di wilayah B. Begitu juga B terhadap si A. Dan itu sudah kita pelajari minggu lalu. Dan yang keempat adalah, pencipta itu memiliki otoritas penuh atau absolut dan tidak terbatas atas ciptaannya. Dia mampu mengendalikan dan mengatur. Jika ada lebih daripada satu Allah dan mereka memiliki kesetaraan, maka tidak ada satupun yang memiliki otoritas untuk mengendalikan atau mengatur yang lainnya. Karena mereka saling terkait dan terikat. Maka itu artinya mereka itu terbatas. Nah, dan kalau kita lihat Alkitab, mengapa kita harus percaya satu Allah? Yang pertama, karena memang Alkitab mengatakannya Allah itu satu. Dalam Ulangan 4 ayat 6 atau 6 ayat 4 tuh ya, Ulangan yang kita baca, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Dan Yesus juga mengajarkan Allah itu Esa. Rasul Paulus juga dan rasul-rasul lainnya mengajarkan Allah itu satu, tidak lebih daripada satu. Dan dalam kitab Yesaya 44 ayat 6 itu mengatakan bahwa tidak ada yang lain seperti sehakikat dengan Allah. Jadi tidak ada yang sehakikat dengan dia, yang sebanding dengan dia. Yang kedua adalah bahwa tidak ada yang maha kuasa selain daripada Allah saja. Allah menciptakan itu tanpa bantuan. Tidak ada yang dapat menandingi Allah. Itu berapa alasan kita mengapa kita percaya kepada satu Allah. Dan kita lihat mengapa jika Allah itu satu, mengapa ada banyak agama. Setelah kita pelajari bahwa minggu lalu, agama itu pengertian sederhananya adalah secara kamus, agama itu berarti tidak kacau. Dengan pengertian, agama itu adalah sistem yang mengatur keadaan manusia. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari bahwa kekristenan itu bukan seperti sistem, bukan sistem agama yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi agama itu tidak pernah diciptakan oleh Allah. Ya, sistem itu tidak pernah diciptakan, orang Kristen tidak pernah menciptakan sistem sebagai agamanya. Tetapi Kristen itu bukan berbicara tentang sistem, bukan berbicara tentang sistem,
dalam kepercayaannya. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Nah, itu minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi kalau kita lihat, Allah itu selalu mendatangi manusia. Mendatangi manusia, membangun hubungan manusia, memulihkan hubungan dengan manusia. Nah, kalau kita lihat agama-agama yang kita lihat di dunia ini, agama itu diciptakan oleh manusia, mereka menciptakan peraturannya sendiri dan bla 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 bla. Sedangkan orang Kristen itu Allah yang mendatangi manusia, memperbaiki hubungan dengan manusia, dan meskipun nanti otomatis sistem itu langsung ada. Bagaimana kehidupan kekristenan itu, mereka hidup dalam sistem yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi sistem itu bukanlah inti kehidupan kekristenan, tetapi inti kehidupan kekristenan adalah hubungan Allah dengan manusia. Ketika Allah mendatangi manusia, maka hidup mereka saling berhubungan dengan Allah. Itu satu minggu yang lalu. Dan jika Tuhan itu benar, Tuhan mana yang benar? Nah, awalnya Tuhan itu menciptakan Allah itu satu, menyatakan diri kepada manusia, itu Adam dan Hawa. Jadi manusia awalnya mengenal satu Tuhan saja. Tidak ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Tidak. Mereka awalnya mengenal hanya Allah yang benar, tidak ada yang lain. Tetapi sejak manusia, yang kedua, sejak Adam dan Hawa, manusia itu berdosa, jatuh ke dalam dosa, maka manusia mulai menyeleweng daripada Allah dan menciptakan berhalanya. Jadi mengapa ada banyak agama? Itu karena manusia berdosa. Jadi di mana letak masalahnya? Kecelakaan itu terjadi dalam tanda petik ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-21 dan ayat ke-23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi manusia yang menciptakan Tuhannya sendiri. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang benar tadi dengan gambaran-gambaran yang fana. Nah, makanya kalau kita lihat mengapa ada banyak agama di dunia ini? Karena manusia yang menciptakannya setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi meskipun demikian, nah ini dia bagannya adalah setelah manusia jatuh dalam dosa, ada agama A, ada agama B, ada agama C, termasuk ateis, termasuk ada orang yang menyembah batu, pohon, atau reh nenek moyang, dan lain sebagainya. Itu terjadi karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak semula bukan beginilah keadaan manusia. Namun demikian, lagi-lagi Allah mendatangi manusia yang berdosa itu. Jadi mengapa kita bisa mengenal Allah yang benar? Mengapa kekristenan mengklaim mereka mengenal Allah yang benar? Bukan karena Kristen menciptakan agama atau menciptakan Tuhan, tetapi melainkan karena Allah lah yang mencari dan mendatangi manusia itu. Nah, ini keunikan kekristenan. Kalau agama-agama lain, mereka bertapa menciptakan Tuhan, pergi ke gua menciptakan Tuhannya sendiri, pergi ke sungai menciptakannya Tuhan sendiri, dan menciptakan sistem. Tetapi kekristenan tidak pernah berbuat demikian. Kekristenan itu Allah lah yang mendatangi manusia, dimulai dari Abraham, Allah mendatangi Abraham, Allah mendatangi Yakub, bahkan Musa, bahkan juga para nabi-nabi, bahkan sampai di zaman abad pertama menurut kalender Gregorian itu Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia. Jadi orang Kristen tidak pernah bertapa lalu berjumpa dengan Yesus di dalam suatu gua, enggak. Tapi dalam abad pertama Yesus datang dalam rupa manusia. Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia dan memperkenalkan dirinya kepada umat manusia dan menjadi juru selamat manusia. Sehingga dalam Yohanes 14 ayat ke-6 Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka kesimpulannya adalah Allah yang benar itu bukan diciptakan oleh manusia, tetapi Allah yang benar mendatangi, memanggil, menerangi dan menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana dengan Allah Tritunggal? Sebelum kita masuk ke poin ini, dari pertanyaan dari berminggu-minggu, sudah 3 kali kita pertemuan. Adakah yang mau ditanyakan? Yang masih bingung dari kelas-kelas lalu? Pas? Bu Yama biasanya banyak pertanyaan. Sebelum kita maju, ada yang mau ditanyakan? Pas, Kak. Jangan ngebut, Kak. Jelasinnya pelan-pelan. Oh iya. Itu review ya, Mak. Itu review. Itu minggu lalu sudah. Itu pelan-pelan, Kak. Jangan ngebut. Kemarin itu sudah saya upload juga di YouTube. Saya harap itu sudah ditonton. Kalau Oke. Di YouTube Lanjut. ada yang mantan nonton. Yang mana, Kak? ada saya kirim minggu lalu di grup Saat Teduh. Baik, kita masuk ke Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal. Nah, ini dulu.
ada beberapa banyak kesalahpahaman tentang Allah Tritunggal itu. Misalnya Kementerian Pendidikan itu, nggak tahu Kemenak atau Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan buku PPKN atau buku PKN Pendidikan Kewarganegaraan di halaman 79 itu tahun berapa ya? Tahun 2022 buku itu dikeluarkan. Dan buku itu banyak diprotes dan akhirnya katanya buku itu ditarik. Tetapi pada kenyataannya tidak semua buku itu ditarik, tapi buku itu masih beredar di kalangan siswa, para murid, bahkan sampai di zaman sekarang. Nah, saya pinjam buku ada murid jemaat kelas 7 SMP. Dan saya lihat bukunya masih belum berubah, isinya masih sama. Nah, apa isinya itu? Lihat ini ya. Apakah kursor saya nampak? Ada yang berjalan-jalan? Ada? Nggak ada. Tidak, Kak. Nggak ada ya? Kursor saya nggak ada jalannya? Nggak. Ada, Kak. Oh, Ada. Kecil. Oke. Oh ya. Jadi, lihat ini, Kristen Protestan. Nah, ini sayang sekali Kementerian Pendidikan kita itu, saya nggak tahu apakah ini keluaran Kemenak atau Kemendik Pendidikan. Tapi yang jelas buku ini masih beredar di Pekanbaru ya. Secara khusus letak saya di Pekanbaru. Orang Kristen itu dituduh menyembah begini, agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, perhatikan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal. Perhatikan ini ya. Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Sekarang pertanyaan kita. Semua yang di sini kecuali Pak siapa yang Katolik ya? Pak Adhaya. Pak siapa? Nah, saya. Yang Kristen Protestan, adakah pernah kita menyembah Bunda Maria? Ya enggak lah. Tidak, Kak. Tidak. Tidak ya. Tapi lihat buku nasional kita. Anak-anak kita belajar menuduh kita Tritunggal itu atau Trinitas itu menyembah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Dan ini Sesat. kalau orang Kristen biasanya menghina agama lain, itu biasanya orang Kristen cepat masuk penjara. Tapi sampai sekarang pencipta buku ini masih bebas. Dan ya buku ini masih beredar. Saya pinjam buku murid dari jemaat kita, mereka masih pegang buku ini. Tapi untuk mengatasi itu saya sampai di sini tuh khotbah saya itu selama 1 bulan khotbah tentang Allah Tritunggal. Ini semakin memacu kita harusnya mengenal Allah yang benar. Ini sangat penting kita belajar tentang teologi, tentang pemahaman Allah yang benar. Sekarang kita beralih ke Katolik. Apa tuduhan mereka? Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-17. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan. Bayangkan, perhatikan ya. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas. Sampai di sini memang benar sampai Trinitas. Tapi lihat Trinitasnya bagaimana? Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Pak Acai, apakah Bapak menyembah Bunda Maria? Walaupun ada doa Rosario, apakah Bapak menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan, bagian dari Trinitas? Bukan. Pak Acai Tetap kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bayangkan ya, saya itu punya banyak teman orang Katolik. Waktu saya pernah ada diskusi dengan, mohon maaf, dengan saudara kita Muslim waktu di Malang. Itu teman-teman saya itu banyak orang Katolik. Bahkan kami saling bahu-membahu itu untuk berdiskusi menjelaskan tentang iman Kristen. Dan pemahaman kami tentang Allah Tritunggal, Allah Trinitas tidak berbeda sama sekali dengan yang Katolik. Saya itu sampai sekarang masih punya kontak mereka. Dan kami punya grup bersama dengan orang-orang Katolik. Saya sendiri dari Kristen Protestan. Tapi saya tidak ada masalah dengan Allah Tritunggal ini. Bahkan saya bersahabat baik dengan mereka. Dan saya tidak pernah menemukan penjelasan dari mereka, bahkan dari kita dengar tadi dari Pak Acai. Bunda Maria itu sebagai bagian dari Trinitas atau Tuhan. Meskipun memang mereka ada, mohon maaf, kita orang Katolik itu ada doa Rosario atau penghormatan khusus ke Bunda Maria, tetapi tidak ada pernah mereka menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Dan ini merupakan bisa dibilang fitnah, tuduhan yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu harapannya kita boleh pada malam hari ini kita boleh belajar dengan benar, dan melalui kelas kita pada malam hari ini ketika kita dituduhkan hal sesuatu yang benar, kita bisa mampu menjawabnya dengan benar juga sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ini ada buku polemik kitab suci, ini orang Muslim sendiri. Saya ada bukunya di sini, dan ini saya scan.
di ini Munir Siri ini adalah orang Muslim yang netral, ya. Dia tidak sembarangan menuduh kekristenan. Meskipun dia tidak mengimani tentang Allah Tritunggal, tidak percaya atau beriman atau menyembah kepada Allah Tritunggal, tetapi dia menghargai pengajaran orang Kristen itu sebagaimana orang Kristen itu pahami. Dia tidak seperti buku tadi, dia tidak seperti buku ini yang memfitnah kekristenan. Tapi Munir Siri ini menjelaskan dengan gamblang bagaimana Trinitas itu yang benar. Meskipun dia tidak percaya ya dengan menyembah atau dalam pengertian dia tidak menyembah Allah Tritunggal, ya orang Kristen. Tetapi dia cukup netral dan fair menjelaskan iman Kristen, dan dia mencari jalan tengah bagaimana kekristenan dan secara khusus kekristenan dengan Muslim itu tidak memiliki saling kesalahpahaman. Dan buku ini menjelaskan demikian. Mengapa beberapa orang itu menuduhkan kekristenan itu seperti yang digambar ini di foto ini. Dia menulis di halaman 296. Dia menulis begini. Doktrin Trinitas. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang tampaknya menolak doktrin Trinitas secara eksplisit. Ayat yang paling sering dikutip adalah ini dari tulisan Munir Sirinya. Dikatakan demikian, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepadanya kepada Maryam dan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Ini kutipan Munir Siri ya di Al-Quran sendiri. Jadi dia cukup netral. Berhentilah dari ucapan itu, hal itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Allah Tuhan yang Maha Esa. Dari Quran surat 4 ayat 171. Dia menjelaskan lagi di halaman 297. Dia menjelaskan demikian. Munir Siri ya, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi mengapa sering orang Kristen itu ya, ada beberapa polemikus itu mengatakan kita itu kafir karena kita menuhankan memiliki tiga Tuhan atau membuat Tuhan itu jadi tiga. Dan ini di Quran surat 5 ayat 73. Dan dilanjutkan lagi, Munir Siri itu mengutip begini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nah ini tadi, Isa atau Yesus, ya dalam pemahaman netralnya, Isa bersama Maria, itu kita jadikan dua Tuhan. Jadi, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidakkah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriku. Diri engkau sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, Munir Siri mengutip dari Quran surat 5 ayat 116. Nah, dia menjelaskan begini. Sejumlah ulama Muslim polemikus sering mengutip ayat-ayat di atas untuk menentang doktrin Trinitas. Jadi, mengapa sampai muncul ini? Ya, yang gambar ini, yang dari buku PPKN ini halaman 79 ini, karena bisa diasumsikan seperti penjelasan Munir Siri, karena berdasarkan ayat-ayat di atas ini yang barusan dibaca. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak, jelas. Apakah terlalu cepat? Enggak, Kak. Enggak. Jelas. Oke. Nah, itu beberapa tuduhan tentang Trinitas. Nah, tuduhan tentang Trinitas ini juga sering dituduhkan seperti satu tubuh tapi tiga kepala. Ada tiga kepala seperti naga ini ya. Naga ini kan ada satu ya. Tetapi memiliki tiga kepala. Ada kepala A, kepala B, kepala C. Sering orang salah memahami Trinitas itu berarti kepala satu Allah Bapa, kepala dua Allah Anak, kepala tiga Allah Roh Kudus. Nah, ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang salah dan tidak boleh dibiarkan dalam pemahaman. Nah, pemahaman Trinitas itu, Tritunggal itu bukan seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi ya, pemahaman Trinitas bukan seperti yang dituduhkan di buku PPKN ini, bukan juga seperti yang dikatakan oleh Munir Siri. Ya. Sejumlah ulama Muslim polemikus sering mengutip ayat di atas untuk menentang doktrin. Bukan seperti kita menyembah tiga Tuhan atau menjadikan Maria juga sebagai salah satu dari pada Tritunggal. Kita tidak pernah mempercayakan
yang demikian. Dan kita juga tidak mempercayai Tuhan itu seperti 3 kepala monster dengan 1 tubuh dan lain sebagainya. Tidak yang demikian. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, oleh sebab itu kita masuk ke pokok Alkitabnya. Ya. Pokok Alkitabnya kita akan lihat. Alkitab itu mengajarkan Allah itu Esa. Kalau kita lihat Pancasila ya, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Alkitab itu konsisten mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6:4, dengarlah hai Israel, atau Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Markus 12:29, jawab Yesus, jadi Yesus sendiri yang menyatakan hukum yang terutama ialah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah itu Esa. Ini menurut ajaran Yesus. Dan Efesus pasal 4 ayat 6, bahkan Rasul Paulus yang sering dituduh Rasul Paulus itu menciptakan doktrin Trinitas, justru Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 6 mengatakan satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi baik perjanjian lama dan maupun perjanjian baru konsisten mengatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, mari kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka kita sama-sama. Mari kita bacakan ayat ini. Ayat ini keluar dari mulut Yesus sendiri, dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 ayat 20. Sama-sama kita baca. 1 2 3. Karena itu Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan dan ajarlah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Kalau kita lihat di sini, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius 28 19 ayat 20, dan kita sering mendengar Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sering kita temukan kalau ada orang dibaptis. Nah, sehingga orang biasanya kalau kita belajar katekisasi, ada digambarkan bahwa Allah itu satu, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, segitiga yang demikian. Sehingga kalau kita lihat dari filsafat, kalau kita pakai logika atau filsafat, ini gambarnya ada berapa? Bisa buka mic? Satu. Ya. Coba kita ulang ya. Satu ini gambarnya ada berapa? Gambar satu. Satu. Siapa yang bilang 2? Ada yang setuju gambar ini 2? Ini gambar ini 1. Kalau terpisah baru 2. Betul? Ya. Kalau Dua. ini 1. Satu. Satu. 2. Dua. Ya, 2. Maka ini berapa? Satu. 1. Paham? Jadi ada 3 garis tapi 1 karena saling terhubung makanya 1. Kalau terpisah baru ada 2. Kalau gambar ini terpisah, garis 1, garis 2, garis 3 terpisah, maka ada 3 garis. Maka ilustrasinya sedemikian. Allah itu bukan 3, tapi 1, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bingung? Masih bingung? Tidak, Kak. Ya mungkin yang baru pertama kali masuk di sini mungkin agak bingung, tapi tetap 3 tapi kok bisa 1? Sudah kita jelaskan tadi bahwa ini 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1, maka tetap 1. Nah, ini penjelasan yang sebenarnya tidak salah, tapi kalau kita pikir-pikir agak masih kurang paham. Dan perlu kita ketahui ketika kita belajar Allah Tritunggal, kita mempelajari Allah yang Maha Kudus yang misteri. Nah, kita tidak bisa menangkap dengan secara sempurna bagaimana Allah itu, tapi kita hanya mempercayai apa yang Alkitab katakan. Karl Barth bilang begini, Alkitab berbicara, maka kita berbicara. Alkitab diam, maka kita diam. Ada seorang teolog yang lainnya juga, John Wesley. John Wesley itu mengatakan demikian. Saya hanya mempercayai apa yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Selain daripada yang tidak dinyatakan oleh Allah dalam Alkitab.
saya tidak bisa menambahi. Jadi ketika John Wesley menjelaskan Allah Tritunggal, pokoknya memang Allah itu Bapa, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi ketiganya adalah satu, tidak terpisah-pisahkan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena memang Allah menyatakannya demikian melalui kebenaran firman-Nya. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah, mengapa Allah itu disebut Bapa? Mengapa Allah itu disebut Anak? Mengapa Allah itu disebut Roh Kudus? Mari kita sambung. Nah, kita lihat ada satu lingkaran di sini ya. Ada Allah, firman Allah, dan Roh Allah. Kita mempercayai adanya Allah. Dan Allah itu, di dalam Allah itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Nah, di dalam Allah, dalam wujud Allah, itu ada firman Allah. Apa yang dimaksud dengan firman Allah? Firman Allah itu adalah perkataan. Masing-masing kita ini punya firman. Betul? Halo? Iya, Kak. Masing-masing kita ini punya firman. Firman itu artinya adalah perkataan. Saya bisa berkata-kata pada saat ini karena di dalam saya ada firman. Coba kalau saya dari tadi diam. Artinya kalau saya bisu. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengenal saya? Kan tidak. Enggak. Karena saya di dalam saya ada firman, maka Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan pada malam hari ini. Meskipun wujud saya tidak kelihatan. Nah, kalau kita lihat Allah, di dalam Allah itu ada firman Allah. Nah, firman Allah dalam iman Kristen itu pengertiannya luas. Kalau dalam saya beberapa kali berdiskusi dengan kita Muslim, itu mereka menganggap firman Allah atau kalimat Allah atau kalimatul Allah itu hanya sekedar perkataan. Tetapi dalam iman Kristen, firman Allah yang ada dalam diri Allah itu bukan sekedar perkataan. Memang perkataan ya betul. Tetapi dalam diri Allah itu, firman Allah itu bukan sekedar perkataan. Tapi firman Allah itu dalam Amsal 8, dalam Kolose, firman Allah itu adalah hikmat Allah, kuasa Allah, kebijaksanaan dalam diri Allah. Dan akal budi Allah. Jadi panjang pengertiannya, luas pengertiannya. Dan firman Allah itu bukan sekedar perkataan. Firman Allah itu juga adalah pribadi Allah juga. Firman itu juga adalah pribadi. Jadi bukan dia sekedar perkataan. Contohnya, sama seperti kata-kata saya ini. Perkataan saya hanya sekedar perkataan, tapi bukan pribadi. Maka, misalnya ada rekaman suara saya. Itu perkataan saya, tapi itu bukan pribadi saya. Pribadi saya ada dalam tubuh saya. Nah, itu perbedaan kita dengan Allah. Kalau firman Allah itu adalah pribadi, tapi firmannya kita, perkataan kita itu bukanlah pribadi. Tetapi dia bisa menjelaskan pribadi kita. Nah, itu dia, berkenaan dengan firman Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Allah, di dalam Allah, itu tidak ada firman Allah, apa yang terjadi? Jika Allah tidak punya firman, apa yang terjadi? Maka, kalau Allah tidak punya firman, maka Allah itu bisu. Betul? Dia bisu. Allah akan menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Maka kalau Allah tidak punya firman, maka bisa dikatakan firman Allah, maka bisa dikatakan Allah itu tidak bisa menciptakan. Saksi Yehova berkata demikian. Firman Allah itu diciptakan. Kan dalam Alkitab menjelaskan Allah itu menciptakan melalui firman. Kalau firman Allah itu diciptakan, dengan firman apa Allah menciptakan firman-Nya? Paham maksudnya ya? Jika firman Allah itu diciptakan, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Kan tidak. Itu namanya cacat logika atau logika falasi. Tapi kalau kita lihat, mana lebih dulu, wujud Allah atau firman Allah? Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian. Jadi Allah, wujud Allah itu tetap ada bersama-sama dengan firman Allah. Allah itu ada, maka firman Allah juga ada. Tidak diawali oleh ruang dan waktu. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi setidaknya kita bisa lihat ada wujud Allah atau ada Allah, dan juga ada firman. Kita bisa membedakan antara Allah dan firman. Betul? Tetapi kita juga bisa mengatakan antara Allah dan firman Allah itu tidak terpisahkan atau dipisahkan. Kalau sempat terpisah itu yang bahaya. Nah, di dalam Allah itu juga selain ada firman-Nya, ada rohnya.
Nah, roh Allah ini apa? Roh Allah ini ya daya hidupnya Allah. Sama seperti kita punya roh, tubuh kita punya roh. Seandainya kita tidak punya roh, apa yang terjadi? Yang mayat kita. Maka Allah, di dalam Allah itu ada rohnya. Maka sering orang bertanya, waktu, kalau saya nggak tahu ya, apakah Bapak Ibu sudah pernah nonton ya? Saya ada diskusi di TikTok itu dengan orang, saudara kita Muslim, dia mengatakan tidak masuk akal antara Allah, firman Allah, dan roh Allah. Lalu saya katakan, lebih tidak masuk akal lagi kalau kita percaya Allah itu tidak punya firman dan tidak punya roh. Bagaimana Allah menciptakan kalau tidak melalui firman? Bagaimana Allah itu bisa hidup kalau dia tidak punya roh? Maka kami orang Kristen itu percaya Allah itu punya roh, sehingga makanya kami tidak teriak-teriak ketika berdoa. Karena dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mayat, di dalamnya ada roh. Nah, kita akan lihat lagi. Lalu apa hubungannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Maka kita akan lihat gambar demikian. Nah, Allah itu disebut Bapa, atau wujud Allah itu bukan sekedar wujud, sama seperti wujud saya ya. Wujud kita kan semuanya punya wujud ya. Kalau kita pegang tangan kita itu adalah wujud kita. Kita pegang tubuh kita, badan kita itu tubuh. Tapi tubuh kita itu hanya sekedar tubuh, bukanlah pribadi. Tapi Allah itu, tubuh Allah, wujud Allah itu, eksistensi Allah itu adalah Bapa. Keberadaan Allah, wujud Allah itu adalah Bapa. Nah, mengapa kita sebut Bapa? Kita akan lihat. Mengapa kita sebut Bapa? Bapa bukanlah berbicara tentang jenis kelamin. Sehingga Allah Bapa itu punya istri, sehingga dia disebut Bapa, sehingga pada akhirnya karena dia punya istri lalu punya hubungan intim lalu melahirkan anak. Tidak. Bapa itu bukan berbicara tentang jenis kelamin. Tetapi Bapa itu berbicara tentang asal usul. Maka kalau kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi mengapa Allah itu disebut Bapa? Wujud Allah itu disebut Bapa bukan karena dia punya jenis kelamin. Tapi pengertian Bapa bisa dikatakan Bapa adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi bukan Bapa adalah laki-laki, bukan itu pengertiannya. Pengertian Alkitab, maka kita harus lihat pengertian Alkitab tentang Bapa itu apa. Bapa itu adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yakobus 1 ayat 17, Bapa sebagai asal usul terang atau segala sesuatu. Maksudnya apa? Misalnya begini, bumi ini berasal dari mana sih? Daripada Allah. Makanya kita sebut dia Bapa. Sama seperti dalam rumah tangga. Mengapa seorang bapak itu disebut seorang suami dalam rumah tangga itu disebut bapak? Dia bukan karena laki-laki sebenarnya. Tapi karena dia asal usul, bukan asal usul ya, sumber ya. Sumber kebutuhan atau kepala keluarga. Mengapa dia disebut bapak? Memang dia punya anak dalam rumah tangga. Tetapi pengertian yang lebih mendalam, mengapa laki-laki atau seorang suami itu disebut bapak? Karena dia adalah sumber atau tulang punggung dalam keluarga, sumber kehidupan dalam keluarga. Demikian. Jadi mengapa Allah itu disebut bapak? Bukan karena jenis kelamin, melainkan karena daripadanya lah berasal segala sesuatu. Nah, di dalam Allah atau di dalam Bapa tadi sudah kita lihat, mengapa wujud Allah disebut Bapa? Karena daripadanya lah berasal segala sesuatu. Nah, di dalam Allah itu ada firman Allah. Firman Allah itu disebut anak. Nah, mengapa disebut anak? Nah, ini yang sering harus kita bahas. Atau sering orang Kristen mengalami kebingungan. Sehingga ada orang mengatakan Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Yes, orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Tapi bagaimana dengan anak atau putra yang sering kita dengar dalam iman Kristen, dalam Alkitab, bahkan dalam Matius tadi? Mengapa Allah itu disebut anak? Nah, firman Allah itu dikenakan, anak itu hanya dikenakan pada firman Allah, bukan pada wujud Allah atau eksistensi Allah. Firman itu disebut anak, itu bukan karena Bapak hubungan suami istri. Itu pemahaman yang salah. Tapi firman Allah itu disebut anak karena itu merupakan bahasa kiasan bagi sang anak atau gelar, atau bukan, bahasa kiasan bagi sang firman atau gelar bagi sang firman. Di mana kita lihat? Coba kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 1 dulu, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yang baik kita buka mic dulu semua ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah atau Bapa, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah ya. Eksistensinya juga
atau keberadaannya sebagai pribadi kedua, dia juga adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, ayat Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi mengapa sang firman ini disebut anak? Nampak kursor saya harap kursornya nampak. Mengapa sang firman yang ada dalam diri Allah, mengapa sang firman ini disebut, ya, sang firman ini disebut anak? Karena itu adalah gelar kemuliaan. Ya, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Jadi diberikan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi itu merupakan gelar kemuliaan Allah. Gelar kemuliaan bagi sang firman sebagai anak tunggal Bapa, bukan hasil hubungan suami istri. Tapi ini berbicara tentang gelar kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, mengapa diberikan gelar kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa? Jadi perlu kita pahami dulu bahwa sebutan anak bagi sang firman itu merupakan gelar kemuliaan atau bahasa kiasan bagi sang firman. Itu. Nah, mengapa disebut anak tunggal Bapa? Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat ayat ini ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa antara sang firman dengan sang Bapa, atau sang firman dengan sang Allah, sang firman dengan sang Bapa, itu memiliki hubungan yang penuh kasih, seperti hubungan seorang Bapa dalam dunia ini. Kalau kita seorang Bapa dengan seorang anak. Jadi antara sang firman dengan sang Allah itu bukan sekedar sekedar hubungan biasa, tapi ada hubungan kasih di dalamnya. Nah, mengapa disebut anak tunggal Bapa ini? Mengapa dia diberi gelar anak tunggal Bapa? Ini menggambarkan hubungan antara sang firman dengan sang Bapa itu ada hubungan kasih di dalamnya. Kasih yang mulia, kasih yang agung di dalamnya. Jadi, mengapa sang firman Allah disebut anak? Ini ya. Karena itu merupakan gelar kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kalau ditanya mengapa kalian disebut anak, apakah karena Allah itu diperanakan? Tidak. Katakan dengan jelas, katakan tidak. Tapi itu merupakan karena itu gelar kemuliaan. Berapa waktu lalu, saya waktu itu ngurus KTP. Nah, waktu ngurus KTP itu, saya mau mengubah, ada kesalahan tanggal lahir, dan saya mau mengubah itu. Sampailah saya di Dukcapil. Nah, di Dukcapil itu ada juga seorang ibu ngurus surat pindah. Dan dia menceritakan bahwa dia sudah berjumpa dengan saksi rupa dan lain-lain sebagainya. Lalu dia bertanya, kamu sekolah dari mana? Lalu saya katakan, saya sekolah teologi, Bu. Saya orang Kristen. Oh iya. Lalu dia seperti mau mengajari saya. Oh, kemarin saya jumpa dengan saksi rupa. Dan saksi itu menyatakan bahwa firman Allah itu diciptakan. Dan itulah sebabnya dia disebut anak. Wah, dari situlah. Karena dia mancing kira saya masuk. Saya bilang, wah, saksi Yehova itu pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Dalam iman kami yang benar dalam Alkitab, firman itu tidak diciptakan. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Kalau kita lihat ini ya, pada mulai ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Anak, mengapa disebut anak? Jadi saya jelaskan penjelasan nanti tunggal itu dengan singkat, padat, dan jelas. Karena waktu mau buru-buru, jadi harus sampai sejelas-jelasnya dengan secepatnya. Dan saya berkatakan, kami percaya Allah itu punya wujud. Tidak mungkin Allah itu tidak punya wujud, kan Bu? Betul kan Bu? Wah, saya langsung tantangnya begitu. Oh iya, kami percaya juga Allah itu punya wujud. Allah itu zat. Ya, saya katakan, lah, kami percaya Allah itu punya wujud. Tapi di dalam wujud Allah itu ada firman-Nya, Bu. Nah, zat Allah atau wujud Allah itu disebut Bapa, Bu. Jadi kami mengapa sebut Allah itu Bapa? Karena dalam 1 Korintus itu mengatakan bahwa daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu bukan berbicara tentang jenis kelamin, Bu. Tapi berbicara tentang asal-usul segala sesuatu. Dari mana dunia ini berasal? Dari Allah. Maka kami sebut Allah itu sebagai Bapa. Kemudian dalam Allah itu ada firman, Bu. Firman itu tidak mungkin diciptakan. Kalau Allah tidak punya firman, maka Allah itu bisu. Maka saksi Yehova itu salah, Bu. Saya tanya kepada apakah Ibu percaya Allah itu punya firman? Tuhan itu punya firman. Saya nggak tahu apakah pemahamannya itu benar tentang iman dia atau tidak. Tapi dia mengatakan percaya. Nah, kami, Bu, mengatakan bahwa Allah itu pasti punya firman. Tidak mungkin tidak punya firman. Sebab Allah menciptakan dengan melalui firman-Nya. Tapi saksi Yehova mengatakan firman itu diciptakan. Maka kami tolak, Bu. Nah, mengapa kami disebut
ada anak, anak itu merupakan gelar kemuliaan, Bu. Gelar kemuliaan bagi Sang Firman. Saya kutipkan Yohanes 1:14. Nah, harapannya waktu itu tidak selesai saya mau masuk ke Roh Kudus karena dia sudah dipanggil oleh oleh admin pada waktu itu di chat. Nah, apa yang kita pelajari dari situ? Bahwa kita sebut anak itu bukan karena Allah itu punya jenis kelamin atau ada hubungan suami istri, tapi itu merupakan gelar kemuliaan. Maka ada lagu kan mengatakan demikian. Setiap Natal itu biasanya populer itu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita, tapi sepotong ayatnya itu hanya sepotong diambil. Ada baiknya kalau lagu itu dilengkapi dengan kemudian diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Maka ada baiknya bagi para pencipta lagu itu kalau kutip ayat jangan sepotong-sepotong, tapi harus utuh sehingga makna teologisnya itu kita dapatkan. Nah, jadi di dalam Allah atau dalam Bapa itu ada firman. Firman itu disebut anak. Nah, juga kita lihat Allah itu punya roh. Maka kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan bumi berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kalau kita, Allah itu punya roh. Dan roh Allah itu disebut Roh Kudus. Mengapa disebut Roh Kudus? Ya karena Allah itu kudus kan. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini ada kata ganti ya, kata ganti roh Allah dengan Roh Kudus. Itu merujuk kepada hal yang sama atau pribadi yang sama antara roh Allah dan Roh Kudus. Jadi kita mempercayai Allah itu, dalam Allah itu ada firman dan ada rohnya. Allah itu disebut Bapa, bukan karena hubungan suami istri tadi, atau berbicara tentang jenis kelamin, tapi merupakan asal-usul segala sesuatu. Dan firman Allah itu merupakan gelar kemuliaan yang sudah kita baca. Dan roh Allah itu disebut Roh Kudus. Makanya Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita juga sudah lihat kemarin bahwa Allah itu berpribadi. Nah, kita akan lihat di sini. Bukti Allah itu berpribadi. Nah, sudah kita lihat ya, Allah itu pribadi itu ciri-cirinya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan minggu lalu sudah kita bahas ya. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa sifat Allah itu berpribadi. Tidak mungkin Allah itu tidak berpribadi. Kita akan lihat bahwa Allah itu berpribadi. Pribadinya sendiri. Pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Sang Firman. Dan berbeda juga dengan pribadi Sang Roh Kudus. Nah, apa buktinya bahwa Allah itu berpribadi? Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga selain daripada dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Allah itu punya kehendak, ciri-ciri dari pribadi, dan Allah itu punya pikiran juga. Dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Jadi Allah itu punya pikiran. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah atau kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu punya kasih. Kasih itu adalah bagian dari perasaan. Dan kalau kita lihat Bapa itu juga marah waktu kejadian Sodom dan Gomora, waktu kejadian apalagi ya, kejadian air bah, dan ada berbagai macam indikasi-indikasi bahwa Allah Bapa itu punya perasaan dan menunjukkan bahwa Allah itu punya perasaan, dan Allah itu punya kehendak, pikiran, dan perasaan, menunjukkan bahwa Allah itu berpribadi. Bagaimana dengan Yesus? Bukti anak atau Yesus itu berpribadi. Yesus juga itu punya pribadi. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat kita, Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajari firman ini, yang dikehendaki oleh Yesus. Ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus punya kehendak. Yesus juga punya pikiran. Matius 5 ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Orang yang berbicara dan mengajar tentu dia punya pikiran. Kalau dia tidak punya pikiran, bagaimana dia bisa berbicara dan mengajar? Dan kemudian Yesus itu juga punya perasaan. Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Ini hanya satu ayat saya tampilkan, ada banyak ayat. Ketika Yesus itu melihat, dia marah. Kalau Yesus marah berarti Yesus itu punya perasaan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu
berpribadi. Bu Yesus itu bukan sekedar perkataan. Atau Sang Firman itu bukan sekedar perkataan. Tapi dia adalah berpribadi. Roh Kudus berpribadi. Kita lihat. Roh Kudus itu juga punya kehendak. 1 Korintus 12, 10-11. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus itu punya kehendak. Dan Roh Kudus itu punya pikiran juga. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya ada 14:26, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Jadi mengajarkan segala sesuatu. Bagaimana seseorang mengajarkan segala sesuatu kalau dia tidak punya pikiran? Roh Kudus punya pikiran, makanya dia bisa mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu juga punya perasaan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu bisa berduka. Dan itu menunjukkan Roh Kudus itu punya perasaan. Dan baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing punya pribadinya sendiri. Sehingga kita bisa menyatakan Allah Bapa itu pribadi sendiri, Sang Firman itu berpribadi sendiri, Roh Kudus itu berpribadi sendiri juga. Tetapi tidak dipisah-pisah. Antara pribadi satu dengan yang lain tidak terpisah-pisahkan. Apa bedanya dengan manusia? Ya, manusia itu terbatas dan hanya satu pribadi. Nah, kalau kita lihat, tapi bagaimana dengan manusia? Manusia itu kan, kalau dia memiliki 2 pribadi, 3 pribadi itu kan, bahkan ada orang berkepribadian berapa ribu ya, saya lupa itu. Dan itu disebut penyakitan. Mengapa Allah itu tidak penyakitan? 3 pribadi tapi tidak penyakitan. Itu pertanyaannya kan. Penjelasannya begini. Manusia itu penyakitan karena memang sejak semula dia diciptakan satu pribadi. Dan satu pribadi ini berubah-ubah. Ada yang sampai 1000, 2, 3 dan sebagainya. Atau berpribadian ganda dan sebagainya. Jadi itu sudah penyakit karena sejak semula memang Allah menciptakan satu pribadi bagi manusia. Tapi mengapa dengan Allah? Allah itu tidak berubah. Sejak semula memang pribadinya 3 dan tidak berubah seperti manusia yang selalu berubah-ubah. Kadang-kadang mood, kadang-kadang begini manusia itu, kadang-kadang begini, kadang-kadang psikopat, kadang-kadang begini, kadang-kadang baik, kadang-kadang berubah dan sebagainya. Tapi Allah tidak demikian. Dan lagi pula Allah itu kudus dan kita sudah pelajari sifat-sifatnya. Kudus. Dan perlu diketahui meskipun ada 3 pribadi yang berbeda yang tidak terpisah-pisahkan tapi satu hakikat, satu keberadaan yang tidak terpisah-pisahkan. Antara pribadi yang satu dengan yang lain itu tidak bertentangan, meskipun berbeda ya, tidak bertentangan. Mengapa tidak bertentangan? Karena Allah itu kudus. Dan pribadi yang satu dengan yang lain itu selalu harmonis. Pekerjaannya itu harmonis. Sebelum itu, jadi kita mempercayai satu Allah, ada firman Allah dan roh Allah. Allah disebut Bapa, firman Allah disebut Anak, roh Allah disebut Roh Kudus. Nah, kita kembali ke Matius 28 ayat 19. Kalau kita lihat ini ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ini agak kurang jelas ya, menggambarkan bagaimana ketritunggalan itu, atau 3 pribadi yang berbeda itu tapi satu. Kalau kita lihat di sini, dalam bahasa Yunani-nya, itu dikatakan demikian, parutentes oun mateteusate. Jadi saya mau katakan demikian dulu. Jadi Alkitab kita itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti di kemudian hari harusnya memang sejak awal kita belajar tentang Alkitab dulu. Tapi kita lihat jadwalnya itu di akhir. Jadi Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab perjanjian lama itu memiliki bahasa asli Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa aslinya dalam perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa asli perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani. Jadi perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru itu Yunani. Nah, kita lihat di sini bahasa Yunaninya itu adalah karena itu pergilah. Kalau bahasa Indonesia karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bahasa Yunani itu adalah paraeutentes o mateteusate pantata etne baptisantes autos eis tu onomatu patros ni Bapa, tu patros, kai tu uyo, kai tu hagio taunematos. Jadi di sini dalam nama itu pakai onoma, bukannya name. Tapi ada yang aneh, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah 3 nama, tapi pakai singular, netral singular.
Nah, harusnya kalau dia memiliki, kalau misalnya Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga Allah ya, bukan tiga pribadi. Harusnya kalau tiga Allah, tiga wujud Allah yang terpisah-pisahkan, maka harusnya menggunakan kata names atau onomata. Names itu, saya harap kita bahasa Inggris ya. Mohon maaf, saya juga nggak terlalu pandai bahasa Inggris ya. Name dengan names itu berbeda. Name itu kan singular. Kalau names itu plural. Nah, dalam bahasa Yunani, nama, kalau nama saja itu dengan istilah nama itu onoma. Tapi kalau nama-nama atau lebih daripada satu itu menggunakan onomata. Kalau bahasa Inggrisnya itu names. Ada tambahan s-nya di sebelah sini. Nah, sebelum kita masuk bahas ke sana, kita lihat dulu nama dalam kebudayaan Yahudi. Dalam kebudayaan Yahudi, nama itu bukan sekedar proper name atau hanya nama pribadi atau julukan saja. Jadi dalam kebudayaan Yahudi, nama itu bukan seperti kita ya. Nama itu bukan sekedar julukan atau hanya nama pribadi. Tetapi dalam kebudayaan Yudaisme atau Yahudi, nama itu merujuk kepada pribadi yang dinamakan atau eksistensi atau keberadaan pribadi tersebut. Dengan kata lain, nama itu sama dengan pribadi. Pribadi itu bisa juga dikatakan nama. Jadi ketika seseorang menyebutkan nama, itu pasti menyebut pribadi, bukan sekedar nama. Misalnya di mana? Misalnya dalam Yosua pasal 7 ayat ke-9. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan, seluruh penduduk negeri, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Jadi nama itu bukan sekedar pribadi, bukan sekedar nama, tapi bukan juga sekedar julukan, tapi nama itu juga merujuk kepada pribadi. Nah, nama di sini, kalau kita lihat Yosua pasal 7 ayat 9, ini bukan berbicara tentang julukan nama seperti namanya dihapus dari kantor apa? Kantor camat atau di Dukcapil atau dari kakak. Tapi ini juga berbicara tentang nama itu berbicara tentang pribadi. Ya, melenyapkan pribadi-pribadi bangsa Israel itu. Nah, itu contoh satu. Contoh dua, misalnya begini. 2 Tawarik 2 ayat 4, saya berikan beberapa contoh lagi ya. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi namamu, Allahku, untuk menguduskan bagi dia. Rumah bagi nama Tuhan. Jadi ini bukan sekedar bagi nama Tuhan, tapi merujuk kepada pribadi Tuhan yang ada di sana. 2 Tawarik pasal 14 ayat 11 lagi. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu kami bersandar dan dengan namamu kami maju. Kalau hanya dengan nama maju, ya bagaimana orang Israel bisa maju dengan percaya diri? Tetapi karena nama ini merujuk kepada pribadi. Maka waktu Daud bertemu dengan Goliat, engkau mendatangi aku dengan apa ya? Dengan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel. Wah. Nah, ketika dia merujuk kepada nama Israel, itu bukan sekedar nama atau julukan, tapi merujuk kepada pribadi ilahi Allah. Nah, 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini dan di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Jadi bukan sekedar nama, tapi ini merujuk kepada pribadi ilahi. Dan selain sebagainya. Jadi dalam kebudayaan Yahudi, nama itu bukan sekedar julukan, tapi merujuk kepada pribadi. Maka ketika dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini merujuk kepada ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh Kudus. Nah, mengapa dia hanya menggunakan nama atau onoma, bukan onomata? Ya, bukan onoma, tapi hanya menggunakan onoma, bukan onomata. Karena ini merujuk adanya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, meskipun ini adalah pribadi, ini pribadi, ini pribadi, tapi pribadi ini adalah satu. Saya mau kasih contoh begini. Dalam Wahyu 21 ayat 22 ayat 12. Kita lihat di sini ya, tertulis kedua nama ke-12 suku Israel. Kalau kita lihat dari King James Version, itu menggunakan kata the names. Artinya jamak, karena memang jamak. Kita lihat, apa kata bahasa Yunani digunakan? Onomata. Bukan kata onoma. Padahal ini jamak loh, tapi dia menggunakan onoma. Ini kan ada nama Patros, Huio, Hagios Pneumatos. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia menggunakan singular. 3 nama yang berbeda, tapi dia menggunakan singular, onoma.
Tapi ketika merujuk kepada ke-12 suku Israel kan jamak ini. King James Version. Kalau bahasa Indonesia memang nggak jelas. Ya, kosakata kita memang seperti itu. Lalu kalau kita lihat King James Version menggunakan kata names, dan itu tepat dengan apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani, onomata, kata benda akusatif, netral, plural. Jadi onomata itu hanya digunakan bagi yang plural atau jamak. Nah, bagaimana dengan onoma digunakan di sini di Matius 28 ayat 19 ini? Ini memang plural, patros, hagio, uio, anak, dan pneumatos. Pneumatos ini roh ya. Kalau kita lihat Holy Spirit, Roh Kudus. Ini memang jamak, tapi mengapa dia menggunakan kata onoma? Mengapa bukan kata onomata? Mengapa dia tidak menggunakan kata onomata seperti ke-12 suku Israel yang jamak juga? Mengapa dia tidak menggunakan kata onomata? Ini tidak lain karena memang ketiga pribadi ini satu. Tidak terpisah-pisahkan. Nah, oleh sebab itu, dalam dialog, ini ada buku di Tokopedia, Bapak Ibu bisa beli. Saya juga ada bukunya. Ini buku, ini merupakan skripsi kakak tingkat kami. Saya dengan Mas Gredi kenal betul siapa orang ini. Pak Gracia ini adalah dosen pembimbing Kak Gredi di apa ya, waktu susun skripsi. Tapi sekarang sudah ganti lagi dosen pembimbing. Nah, ini adalah skripsi kakak tingkat kami, dan dia juga menjadi dosen kami, namanya Gracia Pelo. Gracia Pelo, dia menulis tentang dialog Tritunggal Gereja Timur. Dia menjelaskan demikian dalam skripsinya itu, dan dia menjelaskan demikian, skripsinya itu dijadikan buku pada akhirnya. Dia mengatakan demikian. Gereja Timur memandang Tritunggal dari kesatuan dalam relasi hipostasis atau pribadi-pribadi. Keesaan Tritunggal itu berada dalam wujud Allah, yaitu Bapa. Dalam Gereja Timur, tiga hipostasis itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana hipostasis atau pribadi Bapa sekaligus berfungsi sebagai ousia atau wujud atau keberadaan, atau bisa dikatakan hakikat. Ya, jadi hakikat Allah itu satu. Hakikat itu berbicara tentang keberadaan, berbicara tentang wujud. Jadi hakikat atau wujud Allah itu satu dengan tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita sampai di ujung, Allah itu disebut Bapa, firman Allah itu disebut Anak, Roh Allah itu disebut Roh Kudus. Maka penjelasan sederhana Tritunggal itu bagaimana? Penjelasan Tritunggal itu sederhana begini. Allah itu di dalamnya ada firman, dan di dalamnya itu ada rohnya. Itu saja simpelnya. Ada Allah bersama firman-Nya dan rohnya yang tidak terpisah-pisahkan. Ketiganya bisa dibedakan, tapi satu. Jadi hanya ada satu Allah. Namun Allah yang satu atau Esa itu mempunyai tiga pribadi yang tidak terpisah-pisahkan. Allah yang Esa pasti Tritunggal, tidak mungkin tidak. Bagaimana dengan perjanjian lama? Kalau kita lihat di sini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi dalam penciptaan sejak kekekalan, Allah Tritunggal itu hadir dalam penciptaan. Amin. Oke. Dari sekian penjelasan yang telah kita ikuti bersama-sama, saya harap itu tidak membingungkan kita. Ya, agak berat, tapi saya harap itu tidak membingungkan. Dari penjelasan ini, adakah yang mau ditanyakan atau ada butuh penjelasan ulang atau bagaimana? Silakan. Amin. Amin. Makasih Kak Firman atas pelajarannya. Jadi Allah itu adalah Bapa yang ditandain merah itu maksudnya. Ya, jadi ditandain merah. Allah bersama Jadi, dengan rohnya, bersama firman-Nya menciptakan dunia ini. Ya. Jadi pada mulanya Allah yang diwarnai merah yang pertama itu adalah Bapa sendiri. Terus roh Allah itu adalah Roh Kudus. Berfirman Allah itu berfirmannya itu maksudnya itu pribadinya Kristus. Ya. Apakah begitu? Ya, bisa dikatakan demikian. Oke. Masih berat tapi masih didengar lagi sih.
Nah, begini. Saya mungkin balik ke mana ya? Jauh sekali ke atas ya. Mana dia ya? Nah, ketika kita memahami tentang Allah Tritunggal, kita tidak boleh membayangkan bentuk Allah Tritunggal itu bagaimana. Kalau kita mencoba membayangkannya seperti naga yang kepala 3 ini, itu salah. Bagaimana wujud Allah Tritunggal itu? Tidak ada yang tahu, misteri. Yang kita percayai adalah di dalam diri Allah itu ada Bapa, ada Sang Firman, dan ada Roh. Makanya mengapa orang sulit memahami Tritunggal dan akhirnya akhirnya jatuh kepada kesesatan. Karena mereka mencoba membayangkan Allah Tritunggal. Pikirannya yang terbatas mencoba membayangkan Allah Tritunggal. Itu Alkitab tidak ajarkan. Bagaimana bentuk Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus dalam keilahiannya? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, Allah yang misteri itu menyatakan dirinya kepada kita dalam Alkitab. Bukan kita yang menciptakannya, misteri itu. Tapi Allah yang misteri itu menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa dia adalah Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh. Yang tidak terpisah-pisahkan. Nah, pengajaran Tritunggal yang salah juga adalah bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu juga adalah Roh Kudus. Itu salah. Jadi ada dalam sejarah gereja ajaran bidat yang namanya Sabellianisme atau modalisme. Yaitu dalam perjanjian lama Allah Bapa itu sebagai pencipta. Dalam perjanjian baru Allah Bapa itu berubah menjadi anak atau Roh Kudus. Menjadi anak atau Yesus. Nah, ketika sang anak ini naik ke surga atau Yesus ini naik ke surga, maka Yesus ini berubah menjadi Roh Kudus turun ke dalam dunia. Nah, itu pemahaman Tritunggal yang salah. Jadi yang mati di salib itu adalah Bapa dalam bentuk Yesus Kristus. Itu dalam pemahaman yang salah atau sesat. Karena begini, dalam Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu tidak berubah. Tidak berubah-ubah. Allah itu kekal, sejak kekal, dari dulu, sejak kekal, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah itu tidak berubah-ubah. Jadi, Alkitab menjelaskan bahwa ada Sang Bapa, ada Sang Anak, dan Sang Roh Kudus yang tidak terpisah-pisahkan. Dan ketiganya bisa saling berhubungan dalam kasih, saling berkomunikasi, bahkan bisa juga saling mengutus. Itu penjelasannya. Jadi, kalau kita menyatakan bahwa Sang Bapa adalah Yesus Kristus dan itu adalah juga Roh Kudus, maka kita akan bertabrakan dengan ayat tadi. Ada Allah itu bisa dibedakan mana Allah, mana firman Allah dan roh Allah. Masa wujud Allah adalah firman-Nya juga dan rohnya? Alkitab akan bertentangan yang demikian. Bertentangan yang demikian. Bahkan kalau kita lihat tadi dalam Matius pasal 28 tadi, itu kita lihat bahwa Sang Bapa, bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merupakan 3 pribadi yang berbeda yang Yesus juga ajarkan kepada para murid. Yang menggunakan kata onoma, bukan onomata. Yang tadi sudah kita lihat. Jadi satu yang tidak terpisah-pisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya, mengapa kita mempercayai Allah yang demikian? Bukan kita yang menciptakannya. Ya, agama lain itu menciptakannya Tuhan sendiri. Tapi kekristenan percaya terhadap Allah yang demikian. Karena Allah yang memanggil manusia, yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu dia. Adakah yang mau ditanyakan? Saya Kak Firman. Tadi yang di 2 Tawarik itu dia kan waktu ngomong, saya datang dengan nama Allah. Ya. Nama Allah. Nah, itu nama Allah itu dia sebetulnya punya nama nggak sih? Atau cuma hanya sekedar, kalau saya tadi pengertiannya tadi yang saya nangkep pengertian dari Kak Firman itu, nama itu adalah pribadi, sama dengan pribadi. Ya, betul. Betul. Hah? Ya. Betul, Bu. Jadi nama itu bukan sekedar julukan.
Tapi pengertiannya itu nama itu sendiri adalah pribadi gitu. ya bisa dalam kebudayaan Yahudi seperti itu, Bu. Nama itu juga merujuk kepada pribadi, Bu. Soalnya kan saya misalnya saya datang dengan namamu nih. Nah, sedangkan Jadi itu kita aku datang belum dengan tahu pribadi nih. Allah. Hah? Artinya kita datang dengan pribadi Allah itu. Bukan Oh, sekedar nama yang kita bawa. Misalnya begini, baik. atau misalnya ada seorang mewakili presiden, ya kan? Saya mewakili Presiden Jokowi, nama presiden. Itu hanya mewakili nama saja. Sehingga misalnya dia dalam ancaman bahaya, Presiden Jokowi itu tidak bisa langsung menyelamatkan dia. Tapi kalau kita mendatangi dengan nama Allah, Allah langsung hadir di situ menolong kita dan menyelamatkan kita. Waktu Daud, saya sudah ceritakan tadi, kisah Daud melawan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan tombak kepada si Goliat kan. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Jadi bukan sekedar nama, ada nama Tuhan yang akan menolong. Maksudnya ada nama Tuhan, ada kebesaran nama Tuhan di situ. Bukan sekedar nama atau julukan bagi nama Tuhan itu. Tapi betul-betul hadirat Tuhan atau pribadi Tuhan itu hadir menyertai Daud. Dan boom, siapa namanya? Si Goliat itu tumbang. Jadi sebetulnya ini Alkitab kadang-kadang bahasa Indonesia ini kadang-kadang suka kurang tepat ya, Kak. Ya, itu bukan karena kesalahan memang bahasa kita yang apa namanya? Kadang-kadang suka bingung, makanya terbatas. sekarang baca firman tuh baca Alkitabnya kadang-kadang masih bingung, masih sampai sekarang masih bingung. Ya, makanya kita perlu belajar namanya Alkitab bahasa asli. Maka seperti saya kadang-kadang kalau khotbah itu menggunakan sedikit-sedikit bahasa asli yang saya rasa penting supaya maknanya itu lebih dalam. Contohnya kasih. Dalam bahasa Indonesia, kasih itu ya kasih. Tapi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Alkitab, kasih itu 4 pengertiannya. Ada agape, eros, philia. Saya storge satu lagi. Jadi dalam Alkitab itu perlu kita juga buka bahasa asli. Kalau kita tidak pandai bahasa asli, maka lihat kita tafsirannya atau komentar dari para ahli. Kira-kira begitu, Bu. Saya bisa beli bisa tahu buku tafsiran itu yang bagus, yang apa tuh Kak Agus? Kak Firman. Kalau dalam perjanjian baru ada namanya Carson. Saya nggak tahu apakah sejauh ini saya belum dapat yang bahasa Indonesia yang Carson itu ya. Tapi mungkin ada sudah diterbitkan, tapi sayanya nggak tahu apakah sudah diterbitkan ke bahasa Indonesia. Carson, ada juga ada namanya toko namanya Carson, itu ahli perjanjian baru. Ada juga yang bahasa Indonesia itu Dave Hagelberg. Ibu kalau misalnya begini saja, Ibu buka aplikasi Alkitab. Aplikasi Alkitab itu mungkin bagi kita semua ya. Aplikasi Alkitab itu, saya mohon maaf ya. Saya coba stop share ya. Bapak Ibu bisa download. Tapi saya nampak atau enggaknya? Ya saya sudah rusak soalnya. Abang masuk Zoom aja, Bang. Abang masuk Zoom aja. Bisa kan? Nampak? Yang mana itu? Yang ini. Nampak ya? Namanya apa ya? Namanya itu tafsir. Yang merah ya? Bisa di screenshot nggak ya Pak Firman? Screenshot? Nanti saya screenshot di WA grup. Screenshot aja ke grup saat teduh ya. Ya, thank you. Jadi itu nanti ada beberapa ahli di sana. Ada Matthew Henry, itu lumayan lengkap tafsirannya. Matthew Henry, Woodley itu kadang-kadang dia pakai bahasa asli, itu agak mendalam. Bahasa asli. Dan Hagelberg, ada juga renungan di situ, beberapa renungan di situ. Jadi setidaknya ada 3 penafsiran di situ. Ada Matthew Henry, Woodley, atau Hagelberg. Dan ada juga Hagelberg. Kalau misalnya Ibu mau beli bukunya mahal, Bu. Matthew Henry itu tebal. Jadi Matthew Henry itu lumayan mahal. Bukunya itu, satu bukunya itu bisa 250.000. Itu baru Injil Matius dari pasal sekian ke pasal sekian. Belum full dari pasal 1 sampai pasal 28. Nanti saya akan screenshotkan. Screenshotkan aplikasinya. Dan di sana Ibu nggak perlu beli buku. Di situ sudah lumayan, cukup bagus penjelasannya. Oke. Tadi perjanjian lama itu dia pakai bahasa Ibrani. Iya.
Kalau perjanjian baru, perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian barunya itu Yunani. Iya. Nanti Berarti dia waktu itu pada zamannya Kristus, pada zamannya Yesus itu berarti udah Yunani dong ya, dia masuk ya, ke betul, kebudayaan atau Yunani yang gimana? berkuasa di zaman Yesus dalam pemerintahan Romawi. Nanti kita Oh, kapan ya? Nanti kita cari waktu kita bahas tentang sejarah bagaimana Alkitab itu ditulis dan bagaimana kebudayaan itu di dalam Alkitab. Nanti kita akan cari waktu, Bu. Bagaimana bentuk Ibrani, bagaimana bentuk Yunani. Dan Ibrani itu juga punya alfabet tulisan lama, dan ada Ibrani modern. Sama seperti kita bahasa Indonesia ini kan ada tulisan bahasa Indonesia kita ini kan sudah zaman modern. Yang lama kan tidak seperti itu. Bahasa asli kita kan Melayu sebenarnya, dominan Melayu bahasa Indonesia. Ya, nanti kita akan cari waktu. Tapi kembali daripada itu lain topik. Sekarang kita ke topik Allah Tritunggal tadi. Adakah yang masih bingung atau perlu diulang atau bagaimana? Terima kasih Kak untuk penjelasannya malam ini. kalau saya sih maunya sih diulang biar lebih ini. Saya masih tadi agak bingung-bingung juga tadi sempet. Nanti Ibu bisa nonton di YouTube-nya ya, Bu. Iya. Ibu tonton ulang nanti minggu depan kita jumpa. Karena begini, ini kesaksian saya ya. Memahami Allah Tritunggal ini tidak mudah. Satu, karena itu bukan buatan manusia. Yang kedua, karena itu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia. Karena itu pernyataan Allah kepada manusia, maka Tritunggal itu adalah misteri yang sebenarnya yang luar biasa masih sampai zaman sekarang. Otak kita tidak mampu, Allah itu kan misteri. Otak kita ini kan terbatas. Allah itu mata terbatas. Maka mengapa kita sering mengalami kebingungan? Saya memahami kondisi Ibu Fang. Mengapa kita terbatas memahami demikian? Karena kita ini yang pertama sudah berdosa. Itu yang harus kita pahami dulu. Mengapa Adam tidak susah mengenali Allah yang benar? Karena dia awalnya sempurna. Nah, yang kita ini kan orang berdosa, sudah dicemari oleh dosa. Maka karena dosa itulah, makanya manusia menciptakan agama-agama. Nah, bagi kita orang Kristen, Allah itu yang mendatangi kita, yang berdosa, sebagaimana kita mengenal dia. Dan mengapa kita kadang-kadang sulit memahami dia? Karena kita ini orang berdosa, kita harus menyadari, maka butuh kerendahan hati untuk memahami, meminta hikmat Tuhan ketika kita mengikuti seminar-seminar misalnya seperti ini tentang Allah Tritunggal atau membaca Alkitab. Kita perlu meminta pimpinan dengan kerendahan hati, pimpinan Tuhan, supaya otak kita yang terbatas bisa setidaknya memahami yang tak terbatas itu dengan tuntunan Roh Kudus. Kita tidak bisa memahaminya tanpa tuntunan Roh Kudus. Mustahil kita bisa memahami Allah itu dengan sempurna. Mustahil. Tapi kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk memahaminya dengan baik dan benar. Saya sendiri, bagaimana saya bisa memahami Allah Tritunggal ini? Pertama saya lakukan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, berulang-ulang membaca Alkitab dan meminta penjelasan. Kadang-kadang dosen itu saya buat sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Ini kok tidak masuk akal, Pak? Ini kok begini. Saya kadang-kadang saya buat dosen itu bingung, sampai jengkel dengan saya. Karena apa? Karena menisukan hal yang wajar. Karena kita bukan menciptakan doktrin atau pengajaran, tapi kita memahami apa yang Allah nyatakan kepada kita. Dan kesaksian saya betul-betul memahami Allah Tritunggal, apa yang telah dijelaskan dalam kitab itu. Ibu tahu pada tingkat berapa saya? Pada tingkat 3. Tingkat 2 dan tingkat 3. Saya sekolah teologi. Secara khusus waktu tingkat 3. Itu saya memahami Allah Tritunggal ini. Waktu tingkat 3. Jadi tahun berapa saya terima Yesus? Tahun 2017. Pertobatan 18, 19. Tingkat 3 saya itu tahun 2020. Tingkat 4 tahun 2021. 2000 ya tingkat 4 2021 ke 2022 ya kalau nggak salah. 2023 kemarin baru wisuda. Jadi saya sendiri, Bu, kalau Ibu cepat memahaminya berdasarkan tuntunan Roh Kudus, itu anugerah Tuhan.
Kalau bisa lebih cepat memahami daripada saya itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa. Gitu kan. Tapi pergumulan saya itu lama. Kadang-kadang saya memiliki pemahaman yang sesat dulu. Tapi puji Tuhannya, saya dituntun oleh Tuhan. Allah itu bersama firman-Nya, bersama dengan rohnya. Mengapa Allah itu disebut Bapa? Mengapa Allah itu disebut Anak? Mengapa Allah itu disebut Roh Kudus? Sampai saya bisa berdiskusi dengan orang-orang Muslim. Demikian, Bu. Jadi hal yang wajar jadi perlu kerendahan hati minta tuntunan Tuhan. Karena ini yang diberikan oleh Tuhan, bukan kita yang menciptakan. Oke, berarti dari Kejadian sampai Wahyu, Kak Firman sudah baca semuanya dong ya, Kak ya? Mas Gren itu tahu, Kak Pas itu tahu. Kami itu sekolah teologi itu wajib menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Hah? Minimal sekali, itu minimal. Berarti baca Kejadian sampai Wahyu diharuskan kalau misalnya Kalau di sekolah di tinggal kita teologi ya. Nusantara begitu, Bu. Kalau di tempat lain nggak tahu ya. Harus. Hah? Kalau di tempat Gimana? nggak tahu ya. Kalau di sekolah tinggal kita Nusantara, di sekolah kami dulu, atau alma mater saya, atau tempatnya Kapaska, itu Hah? wajib itu Sorry, pertama kali masuk kurang wajib. jelas. Itu wajib hukumnya, Bu. Oh ya, Pertama kali masuk sekolah teologi di sekolah tinggal kita Nusantara, dari Kejadian. Kejadian sampai Wahyu, wajib Mm-mm. minimal 1 tahun harus sudah selesai. Itu minimal, maksimal 1 tahun harus sudah selesai, bukan minimal. Jadi Wow. kalau di tempat lain kurang Saya aja tahu. sampai sekarang aja belum kelar. Kadang-kadang Wah, susah juga luar membacanya biasa ya. karena ada beberapa hal yang kesulitan kan. Tapi mau tidak mau harus. Kak Gren itu sudah berjuang itu. Gimana itu Kak Gren? Iya, Bu. Gimana kalau saya yang masih ngajar gitu ya, waduh, saya bisa terngantuk-ngantuk. 5 pasal sehari bisa, Bu. Nggak nyampe 1 tahun, 5 pasal 1 hari konsisten bisa. Atau kalau Ibu 5 pasal mau, setahun. Nah, itu saya mau tanya ya Kak Firman. Itu kalau baca Firman itu saya kadang-kadang kalau baca Firman sekedar saya cuma baca aja gitu. Kan ada yang kalau saya lihat ada yang suka bikin jurnal harian, ada bikin ini, nah tetapi ada kayak baca kronologi. Ya, saya masih bingung ya itu maksudnya kadang-kadang bukan apa ini. Iya. Tuhan ya pengen sih kadang-kadang jadi kalau pagi saya ada renungan 1 ayat, ya udah saya baca, terus sudah itu saya baca kronologi yang kayak kronologi gitu. Saya cuma baca aja gitu loh. Nah, begini, Bu. Berapa waktu Cuman lalu kalau saya tidak salah, pengennya gimana ya? ya, sebenarnya Pengen dua atau 3 minggu lalu saya sudah jelaskan sebenarnya. Begini, saya kasih contoh ya. ya. Renungan tadi pagi di saat teduh. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 11, itu kan pasal ayat 11 ayat 1 sampai 44. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan makna rohani? Ini teknik yang paling sederhana, nggak perlu bahasa asli, nggak usah dulu bahasa asli dan pendapat dari para ahli atau tafsir-tafsir. Sederhananya adalah kalau kita tidak memiliki bahasa asli, tidak tahu bahasa asli atau tidak memiliki tafsiran-tafsiran dari para ahli, sederhananya begini. Dari perikop yang kita baca atau dari beberapa ayat kita baca, apa yang dikatakan tentang Allah di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan tentang manusia di sana? Yang ketiga, apa yang larangan Tuhan di sana? Misalnya saya kasih contoh di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang pertama, apa yang dikatakan tentang Allah di sana? Yang di sana dikatakan tentang Allah atau tentang Yesus. Dia bisa menyatakan kuasanya, mukjizatnya dari seluruh perikop itu. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh tentang manusia di sana? Bahwa tentang manusia di sana, manusia harus mengangkat batu untuk menyatakan kuasa Tuhan, kemudian Tuhan, manusia itu harus taat kepada perintah Tuhan. Maka kesimpulannya, ada bagian Tuhan dan ada bagian manusia. Maka dalam situasi kita, kalau konteksnya kan situasinya
Maria dan Marta ini kan sedang bersedih. Maka melihat kemuliaan Allah dalam penderitaan kita, kerjakan bagian kita, dan sisanya biarkan Allah yang bekerja. Mengapa Tuhan memberitakan batu itu? Kan sebenarnya Tuhan mengatakan batu pindah, maka pindah. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, apa susahnya dia mengatakan kepada batu itu pindah-pindah? Tetapi mengapa Tuhan memerintahkan itu? Ada bagian manusia. Jadi apa perintah bagi manusia dari, kalau kita setiap membaca Alkitab, apa perintah terhadap manusia atau bagi saya? Dan bagaimana sifat Allah dari ayat yang saya baca itu? Dan apa larangan Tuhan? Larangan Tuhan di sini kan harus tidak boleh tidak percaya. Secara implisit tidak boleh tidak percaya, harus tetap percaya kepada Dia. Maka larangan Tuhan tidak boleh ragu. Harus tetap percaya kepada Dia. Maka kemuliaan Allah akan turun atas Dia. Bagi Maria dan Marta. Nah, kira-kira begitu, Bu, sederhananya. Apa yang dikatakan tentang Allah di ayat itu, apa yang dikatakan tentang manusia di ayat itu, apa larangan Tuhan. Bahkan tambahan satu lagi, apa pesan Tuhan atau makna dari kesimpulan dari ayat yang kita baca atau dari teks yang kita baca. Itu sederhana, itu cara sederhananya. Kalau mau lebih kompleksnya lagi, baca tafsiran dan baca tentang bahasa aslinya, kalau misalnya tahu bahasa aslinya. Gitu, Bu. Wah. Baik, pada malam hari ini saya rasa sudah cukup ya, Bapak Ibu Saudara sekalian.